Nama saya Nabi, biasa dipanggil Abi. Aku Tania. Aku Balkis. Kenalin, nama aku Ziwarta Ibrahim. Semua orang mengenalku dengan sebutan Mang Ian. Orang sering memanggilnya Anis. Nama aku Aurea. Makeup artist, stylist. Kemarin-kemarin sempat kerja di coffee shop, cuma sekarang udah fokus kuliah dulu. Kuliah ya, cuma sekarang lagi ada hobi baru nih. Kebetulan aku lagi punya hobi baru buat band-bandan gitu. Kerja freelance ya paling sama organisasi sih sejauh ini. Sekarang lagi kuliah aja. Kalau nggak skripsian ya ngasih makan agensi yang belum dapat uang aja. Kesibukan aku paling kuliah sama sekarang ini aku baru kerja di IO. Sebelumnya kakaknya sendiri tahu nggak sih Fatherless itu apa? Tahu? Apa tuh? Fatherless yang aku tahu tuh ketika lo kehilangan kayak sosok ayah gitu. Kurang peran dari orang tua ayah. Mungkin setahu aku ya, kalau dari arti father bapak, terus berarti kurang bapak. Kalau dari arti, cuma yang aku tahu juga kalau misalkan fatherless itu lebih ke kayak kita seorang anak gitu yang nggak punya peran ayah dalam keluarga kita. Setahu aku sih yang aku tangkep setelah 20 tahun hidup ya, fatherless itu di pikiran aku situasi di mana kita ada orang tua, ada ayah lah lebih tepatnya, punya ayah, cuman sosoknya itu gak ada gitu. Kalau aku boleh tahu, Kaulia sendiri tumbuh kembang dalam keluarga yang seperti apa sih? Kalau dibilang cemara atau broken home sebenarnya aku sendiri juga bingung. Ada di tipe keluarga yang kayak gimana. Tapi kalau aku sih ngerasanya kayak keluarga aku tuh punya fasenya gitu loh. Kalau lengkap enggak. Kalau lengkap enggak. Kalau misalkan memang cemarannya kayak gitu. Cuman kalau misalkan happy, ya happy lah lumayan. Dibilang happy. Cuman kalau misalkan lengkap enggak. Kalau broken home kan berarti kan yang tadinya ada pisah gitu kan. Nah kebetulan saya mengalami dua-duanya. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Yang pertama tuh meninggal, jadi nggak lengkap. Dari situ udah nggak cemara tuh kan, nggak lengkap. Yang kedua itu nikah lagi tapi cerai. Tahu nggak lu bercerai? Itu dari keluarga yang lumayan hancur ya. Terakhir keluarga bahagia tuh waktu di SD TK terakhir TK. Habis itu bunda sama ayah cerai, mungkin udah ya tidak cocokan, cabut. Di situ merasakan fatherless, jadi pernah ngerasain juga aku pribadi, jujur. Aku tumbuh di keluarga yang alhamdulillah cemara dari aku kecil sampai sekarang. Background orang tua aku juga ya alhamdulillah dua keluarga yang baik-baik. Ya kebetulan sih aku lahir dari keluarga yang cukup cemara ya. Bapak satu gitu, ibu satu, dan menurut aku mereka punya peranan masing-masing. Mereka Hasil dari riset aku sama teman-teman juga kak gitu, Indonesia ini tuh lumayan tinggi tingkat populasi anak-anak dengan yang mereka tuh merasa fatherless gitu. Yes. Karena terakhir juga by data dari UNICEF di tahun 2021 Indonesia itu populasi anak-anak yang merasakan fatherless-nya itu sekitar 20-21%, which is itu gede banget. Yes. Gitu. Tapi menurut kakak sendiri dampaknya tuh seperti apa sih? Dampaknya menurut aku karena aku juga sempat baca-baca tentang fatherless ini. Dari itu tuh dampaknya bisa ke psikologi anaknya juga. Bukan masa depan ya, kayak masa depannya kayak ngerasa kayak nggak ngerasain apa yang orang lain rasain. Tentang fatherless tuh sangat sayangnya, maksudnya banyak anak-anak yang punya potensi untuk menjadi pemimpin, punya profesi yang bagus gitu, cuman dengan dengan banyaknya orang yang merasakan fatherless tuh mungkin nge-build si anak itu jadi kayak gimana gitu ya, kayak gak enakan mungkin karena gak diajarin, atau bukan gak diajarin sih, lebih ke gak melihat sosok pemimpin di keluarganya, jadi kayak sangat disayangkan. Dan waduh,
Ini di Indonesia ya tadi? Iya, di Indonesia, di Indonesia. Oke, berarti di Indonesia nih banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab. هكر 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 يا جماعة لو انتبهتوا لحركاته هكر. Pertama, yang nggak bertanggung jawab. Yang kedua, mungkin nggak menjaga kondisi kesehatannya sendiri. Karena ya kalau misalkan nggak cerai, berarti kan meninggal. Nah meninggal itu berarti kan apa ya, laki-laki nggak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu, sampai nggak bisa menjaga kesehatan, nggak peduli dengan tubuhnya sendiri gitu, akhirnya meninggalkan keluarganya gitu. Yang menurut saya sih apa ya, laki-laki harus lebih aware lagi, karena apalagi kalau misalkan pengalaman aku pribadi gitu ya, ya dengan tanpanya adanya ayah, aku nggak mau anak aku nanti apa ya, dapat pengalaman fatherless juga, dan aku pasti bakal aware juga ke diri sendiri, kalau misalkan ya akunya setia, ya harusnya ya aku juga jaga kesehatan. Jujur sih kayaknya miris ya, karena emang yang kita ketahui kalau misalkan keluarga tuh jadi salah satu peran pertama gitu, apalagi dalam istilahnya pendidikan gitu, entah itu pendidikan karakter atau mungkin pendidikan secara religi gitu, agama gitu. Karena ya mau gak mau lingkungan utama dalam mendidik seorang anak tuh keluarga dulu sebelum dididik sama guru di sekolah gitu, atau sama orang-orang yang ada di lingkungan masyarakat gitu. Tapi kalau Hanabi ini karena anak tunggal lebih dekatnya sama bunda atau ayah? Bunda. Karena gimana ya, mungkin hubungan emosional ya bisa dibilang. Jadi misalkan aku lebih nyaman cerita sama bunda daripada sama ayah, soalnya ya gimana ya, kalau hubungan emosional itu nggak bisa dijelasin ya, jadi susah gitu. Soalnya ya gimana ya, kalau hubungan emosional itu nggak bisa dijelasin ya, jadi susah gitu. Kayak kamu bisa ngerasa nyaman cerita itu kalau misalkan sama orang yang aware banget gitu. Sedangkan kalau misalkan kita cerita sama orang yang cuek itu terasa aja kayak gak enak aja gitu hatinya. Aku sama ayah sih deket banget, kayak kalau misalnya kalian pernah dengar kayak ada polisi baik sama jahat di rumah, kayak ayah aku tuh bener-bener yang baiknya gitu. Karena aku deket banget sama ayah, tapi sama ibu juga sebenarnya nggak dibilang deket banget, nggak deket juga enggak, tapi aku tuh punya porsi sendiri kalau sama mereka. Kayak ke ayah ceritanya tentang apa, kalau ke ibu tuh apa gitu. Apakah bakalan ada dampak positif yang ditimbulin gitu bagi si anak sendiri? Mungkin dari ada fatherless ini balik lagi tergantung sama si sosok ibu sebenarnya. Apa namanya, ketika udah nggak ngerasain sosok ayah, tapi dengan sosok ibu itu bisa menggantikan sosok ayah ini, anaknya juga bisa jadi tetap independen. Ya aku sadar aku bisa berdiri di kaki sendiri, jadi maksudnya apa ya, jadi nggak kegantungan sama orang lain, jadinya nggak apa-apa sama orang lain. Lebih bisa mandiri. Gini, sederhananya mungkin positifnya itu bisa mandiri dengan cara kita sendiri. Kalau kita itu tahunya itu dengan cara kita, bukan dengan cara mereka gitu. Dampak negatif banyak ya pastinya. Ibaratnya kayak kalau misalnya kita main game tuh benar-benar nggak punya map, kayak main game Minecraft atau main The Forest atau apapun lah, kita tuh nggak punya goals atau achievement yang entah, kalau misalkan kita dapat sesuatu itu kita nggak diapresiasi pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita hidup tuh nggak ada yang ngarahin benar-benar nggak ada map gitu. Kayak misalkan contoh kita bertamu lah ke rumah orang, itu tuh kita kan kalau misalkan lengkap ya, kayaknya kalau misalkan lengkap tuh pasti diajarin gimana caranya bertamu, gimana caranya sopan santun, etika. Nah kalau aku tuh jujur nggak diajarin kayak gitu, jadi bener-bener belajar dari kesalahan. Soal peran sang ayah sendiri yang dirasain Konami itu kayak gimana? Peran ayah sebenarnya banyak baiknya, tapi sangat disayangkan waktunya tidak panjang. Banyak nggak apa ya, nggak seperti orang banyak di luar sana yang mendapatkan peran ayah. Tapi aku sendiri sering membayangkan gitu, kalau misalkan aku bisa ada di peran ada di situasi kayak gitu. Sayangnya waktunya nggak panjang, nggak bisa panjang. Mungkin cuman ya kerasanya paling 6 tahun atau SD doang. Sisanya kesininya nggak ada. Berat banget sih, apalagi mungkin bisa dibilang mereka tuh ninggalin aku di saat yang hampir bersamaan, kayak cuman beda 2-3 bulanan.
Dan emang dari kakak sama adik aku lebih dekat sama kakak aku. Ayah sama ibu juga aku lebih dekat sama ayah. Kayak aku ngerasa gak punya safe place lagi aja di rumah. Itu justru yang mungkin aku tuh awalnya waktu kecil mikir, kenapa sih ayah aku tuh selalu mau terlibat dalam semua kegiatan aku. Aku tuh dulu sempet mikir, anjir malu dong kataku tuh. Ayah tuh aku udah gede loh ya, kenapa ayah selalu masih ikut-ikut sama semua proses hidup aku, kayak minta dijemput lah, inilah. Ayah tuh selalu inisiatif. Tapi ketika aku gaul sama teman-teman perempuanku yang lain yang seumuran aku, mereka tuh gak dapet hal itu dari ayahnya, yang bikin aku kayak anjir, nah aku teh seberuntung ini loh ternyata. Dan aku teh dulu mikirnya kayak ayah aku tuh ribet banget gitu, anak perempuan gak boleh pulang malam, gak boleh ngekos, gak boleh ikut ini, gak boleh ikut ini. Tapi ternyata ayah teh sayang sama aku gitu, yang bikin aku oh my god, ayah aku sebaik ini loh gitu. Itu sih yang bikin aku kayak oh, yang mereka gak dapet teh ternyata ini tuh benefit buat aku. Kenapa selama ini aku mempertanyakan kebaikan ayah aku gitu loh. So, is there anything you wanna say buat teman-teman yang sedang mengalami di posisi seperti merasakan fatherless? Ada nggak yang bisa sampai kira-kira? Yang pasti banyak-banyakin sabar, itu pasti, karena banyakin cerita, udah pasti banyakin cerita, karena banyak banget sekarang anak-anak muda tuh yang ketika punya tekanan di keluarga dia nggak mau cerita karena mungkin merasa cerita itu tidak penting. Itu gak bagus. Sekarang pada dasarnya manusia kan manusia sosial ya. Jadi cerita ke teman yang dipercayain itu nggak apa-apa banget, nggak apa-apa. Jadi jangan dipendam. Paling itu doang sih. Mungkin it's okay karena lu bisa ngerasain bukan sosok rasa cinta, rasa dilindungi, di provide gak cuma dari sosok ayah doang, bisa entah dari keluarga dan mama dan lain-lain gitu. Syukuri aja, karena di balik badai masih ada pelangi. Di balik tidak adanya sosok ini mungkin kamu bisa belajar dari situasi yang sekarang yang nanti akhirnya bisa diperbaiki sama diri sendiri. Kayaknya mungkin harus punya alasan untuk bertahan hidup sih. Karena sebenarnya awalnya juga aku mikir setelah kehilangan kakak sama ayah aku gak punya alasan lagi buat hidup. Tapi setelah dipikir-pikir, adik sama ibu aku tuh cuman bertumbuh di aku. Jadi aku juga alasan hidup seseorang. Ya mungkin tetap semangat jalani hidup ya, karena lagi pula hidup akan berakhir gitu. Karena emang gak ada peran ayah nih dalam keluarga, ya kalian tunjukin gitu, misalkan di bidang akademis atau di bidang olahraga, bidang kesenian, kalian tonjolin lah. Kalau misalkan tanpa seorang ayah juga, tanpa peran ayah juga, kalian bisa gitu, kalian bisa hidup, kalian bisa tumbuh lebih baik. Ya kalian jangan jadi sosok yang sampai bilang ke orang yang punya keluarga yang cemara kayak gitu lah. Atau kalian pun mungkin kalian lebih beruntung di hal yang lain, bisa disebut pertemanan. Mungkin kalian pertemanannya lebih bahagia atau dapat pasangan yang lebih baik, atau misal hidup di lingkungan yang finansialnya lebih baik gitu kan. Sabar ya bro. Berat banget anjir. Gimana ya, kalian jangan pernah merasa sendiri di saat kalian kehilangan sosok ayah. Minimal kalian sadar kalau misalkan kalian punya diri sendiri yang udah kuat ngadapin semua hal. Mau umur kalian sekarang 20, 25, 30, apalagi cewek yang mau nikah gak punya sosok ayah itu berat banget. Dan bro, respect lah, yang kuat, banyak-banyak terima kasih aja sama diri sendiri deh. Soalnya kalau misalkan kalian menyesali hal fatherless itu sendiri, itu menurut aku jangan berlarut-larut. Karena ya pada dasarnya kita manusia harus bisa survive dong sendiri tanpa harus dibimbing sosok ayah. Mungkin segitu. Semoga tugasnya mendapatkan nilai yang maksimal Cite dan kelompoknya, karena udah se-effort ini lo menyediakan tempat yang proper seperti ini. Bu Gali tolong Bandung akhir-akhir ini hujan mulu, tanggapannya gimana? Bandung akhir-akhir ini hujan mulu, nyebelin sih. Santai banget. Terus ketemu lagi. Kamu sudah serang nggak? Ya kelihatan. Makanya kelihatan ini
Jakarta, Bapak gimana mengenai wali kota Bogor? Waduh, ini berat nih, kayaknya 2 jam langsung.